Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saluran penjelajah sejarah di channel YouTube aku, Vina Faikotun. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kerajaan besar di mana para rajanya itu bukanlah pewaris darah biru, melainkan orang-orang awalnya itu dibeli di pasar sebagai budak? Ini terdengar mustahil kan? Namun inilah kisah nyata dari dinasti Mamalik atau bisa disebut dengan Mamluk. Nah, kata Mamalik sendiri itu adalah bentuk jamak dari Mamluk yang secara harfiah itu berarti budak. Ya, dinasti ini memang didirikan oleh para budak yang kemudian bangkit menjadi pengusaha dunia. Dinasti Mamluk berkuasa dalam rentang waktu yang sangat krusial, yaitu dari tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas, meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, hingga daerah di sepanjang aliran sungai Eufrat. Mereka tercatat sebagai satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya di tengah gempuran dua kekuatan besar, yaitu kekuatan besar dunia saat itu, yaitu tentara salib dari barat dan bangsa Mongol dari timur. Mari kita telusuri bagaimana para ksatria budak ini menyelamatkan peradaban Islam. Tonton dan simak videonya. Oke, yang pertama adalah asal-usul dan kudeta berdarah. Sejarah mereka itu bermula jauh sebelum tahun 1250. Tradisi merekrut budak untuk dijadikan tentara militer sebenarnya itu sudah ada pada daulah-daulah sebelum dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir. Namun, praktiknya itu memuncak pada masa Sultan Ayyubiyah terakhir, yaitu Al-Malik Al-Sholeh. Sultan Al-Malik Al-Sholeh itu merekrut budak-budak Turki dalam jumlah yang sangat besar untuk membantunya menghadapi rival politik, terutama karena Sultan Al-Malik Al-Sholeh itu ingin merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil yang pada waktu itu didukung oleh tentara asal Kurdi. Nah, budak-budak ini itu dilatih dengan keras hingga menjadi pasukan elit yang sangat loyal dan kuat. Nah, konflik itu pecah ketika Al-Malik Al-Sholeh itu wafat. Putra mahkotanya Turansyah yang pada saat itu tuh berada di Mesopotamia dipanggil pulang untuk naik tahta menggantikan Al-Malik Al-Sholeh. Namun Turansyah itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sebagai keturunan Kurdi, yaitu kurang menyukai kehadiran pasukan Mamluk yang dibentuk oleh ayahnya sendiri. Dan ia itu lebih memihak pada kroni-kroninya sendiri. Nah, ketegangan pun tak terelakkan dan terjadilah kekacauan pada masa Turansyah. Nah, di tengah kekacauan ini muncullah sosok wanita luar biasa yang bernama Syajaratut Dur. Ia itu adalah istri dari mendiang Sultan Malik Al-Sholeh. Nah, melihat ancaman dari Turansyah ini, Syajaratut Dur itu mengambil langkah yang sangat berat. Ia bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang pada saat itu dipimpin oleh Aibak untuk melakukan pemberontakan kepada Turansyah. Dan pada akhirnya Turansyah terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Dan Syajaratut Dur itu dinobatkan sebagai sultanah atau ratu pertama di Mesir Islam. Tapi dari dinobatkannya si Syajaratut Dur ini mendapat ancaman atau ketidaksetujuan. Selanjutnya ia harus menikah dengan Aibak terlebih dahulu, baru kekuasaan atau gelar sultanah dia itu bisa diakui. Namun kekuasaan Syajaratut Dur itu tidak berlangsung lama. Ia itu hanya berkuasa selama 3 bulan sebelum akhirnya dia menyerahkan kepemimpinannya itu kepada suami barunya, yaitu Aibak. Nah, dengan naik tahtanya Aibak ini yang merupakan seorang perwira Mamluk, maka berakhirlah era Ayyubiyah dan resmilah berdiri dinasti Mamluk. Kedua itu adalah kasta Mamluk, yaitu Bahri dan Burki. Nah, selama berkuasa, dinasti Mamluk itu terbagi menjadi 2 periode besar yang berdasarkan asal-usul suku dan juga tempat tinggal mereka.
Nah, periode pertama itu disebut dengan Mamalik Bahri. Jadi Mamalik Bahri itu berkuasa dari tahun 1250 hingga 1390 Masehi. Nah, mereka dari Mamalik Bahri ini adalah mayoritas budak-budak Turki dari suku Kipchak yang didatangkan oleh Sultan Al-Malik Al-Soleh. Nah, kata Bahri sendiri itu berarti laut atau sungai. Nah, mereka itu disebut demikian karena ditempatkan di barak-barak militer yang terletak di sebuah pulau di Sungai Nil. Selanjutnya itu ada periode kedua disebut dengan Mamalik Burji, berkuasa dari tahun 1382 hingga 1517 Masehi. Peralihan ini tuh terjadi karena Sultan Qalawun mulai curiga terhadap pengaruh militer Mamalik Bahri yang bisa mengancam kekuasaan dia. Nah, oleh karena itu ia itu mendatangkan budak-budak baru dari wilayah Sirkas atau Sirkasia. Mereka itu disebut burji yang berarti menara atau benteng karena mereka itu ditempatkan di menara-menara benteng Kairo. Nah, meskipun sama-sama berasal dari Turki dalam arti luas, perbedaan suku antara Kipchak dan Sirkas ini tuh kelak mempengaruhi gaya pemerintahan mereka pada dinasti Mamalik ini. Ketiga adalah sang penyelamat dunia Islam yaitu Ain Jalut. Jasa terbesar dinasti Mamluk atau Mamalik bagi sejarah dunia Islam itu adalah kekuatan militer mereka. Nah, pada masa itu dunia Islam itu kan sedang di titik nadir setelah Baghdad luluh lantak oleh serangan Mongol. Nah, pasukan Mongol yang dikenal kejam tuh bergerak menuju Mesir. Namun, sejarah tuh mencatat kepahlawanan di Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Tentara Mesir tuh di bawah komando At-Tebak Kutus berhasil menghancurkan mitos ketakutan terhadap Mongol. Nah, pasukan Mongol itu berhasil mengalahkan pasukan Mamalik itu berhasil mengalahkan tentara Mongol yang dipimpin oleh Panglima Kitu Buka atau Kit yang beragama Kristen Nestorian. Nah, kemenangan ini itu disempurnakan oleh sultan penerusnya yaitu Sultan Baybars. Nah, Baybars itu tidak hanya bertahan, ia juga mengejar juga menyerang sisa-sisa tentara Mongol pada tahun 1303 Masehi, membersihkan wilayah Suriah dari pendudukan Mongol. Selain itu juga Mamluk juga sukses menumpas bersih sisa-sisa tentara perang salib dan mengusir mereka tuh sepenuhnya dari tanah Mesir dan Suriah. Nah, prestasi militer inilah yang membuat dinasti Mamalik itu tuh dikenang sebagai benteng terakhir umat Islam. Keempat itu adalah politik cerdas dan legitimasi khalifah. Dinasti Mamluk itu sadar bahwa kekuatan pedang saja itu tidak cukup. Nah, mereka itu juga membutuhkan legitimasi agama. Nah, setelah Baghdad itu runtuh, dunia Islam kan kehilangan sosok seorang khalifah untuk memimpin dua kekuasaan. Maka Sultan Baybars itu melakukan manuver politik yang cerdas. Nah, ia itu tuh mengundang Al-Mustansir, yaitu seorang keturunan Bani Abbasiyah yang selamat dalam perang salib ke Kairo. Nah, Baybars kemudian tuh membaiatnya sebagai khalifah. Nah, meskipun jabatan khalifah saat itu hanyalah simbolik belaka tanpa kekuasaan politik yang nyata, tapi langkah ini tuh sangat penting karena keberadaan khalifah itu ada di bawah perlindungan dinasti Mamalik. Itu sebagai berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam sedunia dan mengukuhkan posisi Mesir sebagai pusat peradaban baru menggantikan peradaban Baghdad. Selanjutnya ada puncak peradaban dan juga ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Mamluk atau Mamalik tidak hanya soal perang saja, tapi di bawah pemerintahan Sultan Al-Zahir Baybars dan Sultan Al-Mansur Qalawun, pembangunan fisik dan juga intelektual berkembang pesat. Mesir itu menjadi pusat kemajuan Islam yang cemerlang, meski mungkin belum bisa sepenuhnya menyamai kejayaan Baghdad atau Cordova di masa lalu.
Di masa damai, terutama di era Sultan An-Nasir Muhammad, Mesir mencapai stabilitas yang luar biasa. Posisi politik Mamluk sangat dihormati di mata internasional. Tercatat dalam sejarah, Paus John pada tahun 1327 dan Raja Philip VI dari Prancis itu pernah mengirim utusan khusus untuk menemui Sultan Mamluk. Nah, dari sisi intelektual, periode ini tuh melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat besar dan juga sangat terkenal pada masa dinasti Mamluk. Yaitu ada di bidang sejarah, itu kita mengenal Ibnu Khaldun, yaitu penulis kitab Muqaddimah yang sangat legendaris. Kemudian ada pada bidang kedokteran, itu ada Abu Al-Hasan Ali Al-Mabis atau dikenal sebagai Ibnu Al-Nafis. Beliau wafat tahun 1288 dan beliau itu adalah penemu susunan darah dan sistem peredarannya di paru-paru manusia. Nah, sebuah penemuan yang mendahului ilmuwan barat. Selanjutnya di bidang farmasi muncul karya Minhaj al-Dukan oleh Al-Kuhin dan Al-Attar. Ada di bidang matematika yaitu Abu Al-Faraj Al-Tabari. Kemudian di bidang agama, masa ini tuh dipenuhi ulama-ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, Jalaluddin Al-Suyuti yang menulis Al-Itqan fil Ulumil Quran, serta ahli hadis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian adalah masa kemunduran dan juga kejatuhan dinasti Mamalik. Setiap masa itu pasti ada akhirnya. Nah, kemunduran dinasti Mamluk itu mulai terasa ketika kekuasaan beralih sepenuhnya ke tangan Mamalik Gurji pada tahun 1382 Masehi. Nah, berbeda dengan pendahulunya yaitu Mamalik Bahri. Kalau Mamalik Gurji itu tuh memiliki kelemahan yang sangat fatal. Mereka tuh tidak memiliki kecakapan dalam ilmu pemerintahan. Kemampuan mereka tuh hanya terbatas pada bidang militer. Korupsi, intrik istana, dan juga ketidakmampuan mengelola ekonomi membuat negara dinasti Mamalik itu perlahan keropos dan mengalami keruntuhan. Di saat yang sama, tetangga mereka yaitu Daulah Turki Utsmani sedang bangkit dengan teknologi militer yang modern. Nah, akhirnya pada tahun 1517 Masehi, Sultan Salim I dari Turki Utsmani datang menyerbu Mesir. Nah, pasukan Mamluk yang pada saat itu sudah lemah dan tidak mampu lagi membendung serangan tersebut, dan pada akhirnya dinasti Mamluk beserta Mesir pun jatuh dan berakhirlah riwayat panjang dinasti Mamluk sebagai penguasa yang independen. Oke, demikianlah sejarah dinasti Mamluk, sebuah perjalanan yang epik dari status budak menjadi raja, dari mempertahankan Islam di Ain Jalut hingga membangun peradaban ilmu pengetahuan di Kairo. Warisan mereka itu membuktikan bahwa kepemimpinan lahir dari kemampuan dan prestasi, bukan sekedar keturunan. Terima kasih telah menyimak penjelasan ataupun cerita dari sejarah dinasti Mamluk ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah peradaban Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.